Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dokter Arif di sini. Jadi semoga sehat-sehat saja ya, jaga kesehatan dan biar nggak gampang sakit. Makan makanan yang juga sehat, cukup istirahat, cukup olahraga. Kalau kita berbicara tentang sakit, misalnya itu demam atau mau itu dewasa atau anak-anak ya, sakit mata, biar itu pun cuma infeksi ringan, sakit kulit dan lainnya, kadang-kadang ada kebiasaan yang dianggap lumrah atau anjuran tetangga, tapi sebenarnya ya nggak benar dilakukan ya. Apa saja itu? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, yang pertama, bagaimana kita bisa mengatakan kalau merasa demam? Ayo, bagaimana? Ya, jadi banyak yang merasa demam dengan cara menempelkan telapak tangan ya ke daerah wajah seperti ini, ya, dahi, kemudian ke leher, ya. Dan ada juga yang banyak merasakan dengan keluhan mata terasa panas ataupun daerah wajah terasa panas. Banyak yang melakukan cara tadi ya. Namun setelah diperiksa suhunya itu malah normal ya. Padahal cara ini sebenarnya tidak valid. Cara yang sebenarnya ialah dengan mengukur suhu tubuh dengan termometer. Nah, ketika angka melebihi dari 37,5 derajat Celcius barulah bisa dikatakan demam. Perlu diingat, demam ini berhubungan dengan suhu, dengan angka, bukan dengan perasaan, ya. Jadi sangat disarankan untuk memiliki termometer sendiri, walaupun sepele tapi setidaknya dapat menghindari makan obat akibat tebak-tebakan merasa demam apa enggak. Oke, masih tentang demam. Kalau demam biasanya dibantu dengan kompres, ya. Buat yang masih bingung, itu menggunakan air apa? Air hangat atau air dingin? Jawabannya adalah menggunakan air hangat. Nah, kenapa air hangat? Ketika sedang melakukan kompres, maka hipotalamus di otak akan menganggap area tersebut terasa panas. Kemudian hipotalamus akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Dan kompres dengan air hangat, itu pori-pori tubuh juga akan melebar dan membantu mengeluarkan panas tubuh. Sedangkan dengan menggunakan air dingin, justru akan menyempitkan pori-pori dan suhu tubuh tidak mudah keluar melewati pori-pori. Nah, untuk mengkompres ketika demam, jangan lakukan hanya di bagian kepala saja atau di dahi. Diulangi lagi jika perlu dan ganti kompresan jika sudah dingin. Oke, ini masih dalam penanganan demam. Jadi dalam beberapa kasus ya, beberapa kasus demam, contohnya pada anak, ada orang tua yang masih memberikan penanganan dengan cara yang lama yaitu memberikan minyak dengan dicampur bawang ya dan dioleskan ke area tubuh yang demam. Nah, sebenarnya cara ini dianggap beberapa orang tua supaya untuk menurunkan demam. Mengoleskan minyak bawang ke permukaan tubuh yang sedang demam itu justru akan membuat suhu tubuh lebih meningkat. Kenapa? Karena minyak akan menutup pori-pori pada kulit dan menyebabkan suhu tubuh itu sulit keluar dari pori-pori. Nah, kemudian minyak bawang juga akan menghasilkan bau yang menyengat dan tidak akan membuat nyaman. Ya, itu tadi tentang demam. Ya, ada lagi. Pernah mengalami infeksi mata? Ya, seperti keluhan dengan mata merah, terasa gatal, terasa seperti ada yang mengganjal ya. Kalau sudah mengalami seperti ini ya, infeksi mata, jangan pernah memberikan rendaman air sirih. Dulu pernah ada kasus seperti ini ya, ada yang sakit mata, diberikan rendaman air sirih untuk mengobati sakit mata. Nah, sebenarnya tidak zaman dahulu sampai sekarang ini pun masih dipakai caranya. Jadi ketika sakit mata itu jangan pernah memberikan rendaman air sirih. Jika ada kornea mata yang infeksi atau luka, disiram dengan rendaman air sirih, itu justru bisa berisiko tumbuhnya jamur di kornea. Nah, ini kasusnya sebenarnya sudah banyak ya. Nah, ini sudah banyak dilakukan penelitian oleh dokter mata tentang rendaman air sirih untuk mata yang infeksi. Karena memang sudah banyak yang mengalami seperti ini. Rendaman air sirih untuk mengobati mata juga bisa berisiko mengalami kerusakan permanen pada mata. Jadi jangan pernah dilakukan ya. Selanjutnya ada luka. Nah, kita pasti pernah mengalami luka lecet ya, luka robek, pokoknya luka lah ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penanganan lukanya. Sampai saat ini ada yang beranggapan luka harus dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Alkohol memang itu membunuh kuman, tapi alkohol itu juga dapat membuat jaringan kulit yang terbuka menjadi rusak ataupun mati, sehingga pemulihan luka bisa lebih lama. Nah, jika membersihkan luka, pakai air yang mengalir dan menggunakan antiseptik untuk luka, ya contohnya seperti betadine. Nah, ketika luka sudah mulai tertutup dan kering, ya seperti timbulnya kerak berwarna coklat, seperti ini ya, ada kayak
kropeng-kropengnya ya, itu jangan pernah dikupas ataupun dikorek. Kalau misalnya dikupas atau dikorek, itu bisa timbul masalah baru seperti infeksi yang berulang dan pemulihan luka itu bisa lebih lama daripada biasanya. Jadi itu biarkan aja ya. Dulu kita ada mendapatkan kasus luka robek, namun luka robek itu ditaburi kopi ya. Jadi kalau misalnya luka robek ditaburi kopi, itu justru akan membuat luka robek itu menjadi lebih kotor daripada biasanya. Dan untuk membersihkan luka yang robek itu ya jadi makin sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada luka robek, jangan pernah diletakkan kopi. Yang selanjutnya adalah mengikuti kata tetangga. Ini banyak ya, yang katanya sakit ini harus pakai ini, harus pakai itu. Jadi ini ada pengalaman dari teman sejawat. Awalnya pasien ini mengalami gangguan pada kulit ya. Datang ke dokter kulit, diobati sesuai dengan aturan dan anjuran. Salah satu anjurannya yaitu disarankan memakai sabun bayi ya. Biasanya sabun bayi itu dianjurkan dokter jika ada pasien yang mengalami gangguan kulit ya. Pasien ini datang kontrol kembali setelah 2 minggu pengobatan dan diperiksa kembali dengan kondisi yang hampir tidak ada perubahan sama sekali. Pasien ini diperiksa dan ditanya kembali apakah ada yang tidak sesuai anjuran atau tidak ya. Jadi salah satu anjuran ke pasien adalah memakai sabun bayi. Tapi yang dilakukan pasien malah mendengar anjuran tetangga yang akhirnya si pasien ini disuruh mandi dengan sabun pencuci piring ya. Dan itu dituruti. Ya secara logika sabun cuci piring itu ya jangan pakai buat mandi ya. Jadi yang perlu diketahui adalah penyakit yang pernah dialami orang lain jangan pernah disamakan penanganannya dengan apa yang kita alami sekarang ya. Kalaupun ada yang mengalami penyakit yang sama ataupun mirip, itu terapi dokternya bisa saja berbeda tergantung dari berat ringannya gejala ya. Ada aja. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Saya Dr. Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.